Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Kali ini kita masuk ke materi yang sama kayak kemarin atau yang kemarin, yaitu kaitan dengan e-book, dan ini pengembangan dari e-book itu sendiri, yaitu tentang persiapan dan pemanfaatan buku digital itu sendiri. Kalau minggu yang lalu kita menjelaskan banyak sekali format-format apa aja, yang mana kita bisa melihat PDF, EPUB, yang mana nanti kita akan belajar dengan menggunakan software yang namanya Sigil. Kita mulai aja ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah penyiapan materi. Kenapa kita melakukan penyiapan materi? Karena yang pertama yang kita lakukan sama pembelajaran yang nanti kita akan ambil, pembelajaran yang kita cuplik adalah yang pertama memang sangat riskan sekali adalah kaitan dengan persiapan materi. Pada proses penyimpanan materi untuk dikonversi menjadi sebuah buku digital, hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan pemahaman pada siswa bahwa pembaca buku digital memiliki kebebasan mengakses isi buku itu sendiri, bisa bolak-balik dengan sebuah software yang nanti yang kita gunakan atau yang kita buat. Terus kita bisa tidak runtut melihatnya, sama dari mulai satu langsung kalian bisa lihat dari materi yang berikutnya nomor 100 sama itu bisa kita lakukan dengan menggunakan buku digital. Ya hampir sama sih seperti buku biasa, tapi buku digital di sini karena sekarang serba milenial, serba menggunakan apa itu yang disebut dengan elektronik atau HP atau tablet, semua tertuju pada semua fokus menggunakan HP dan lainnya, maka kita hasilkan di sini buku digital itu sendiri. Dan oleh karena itu penyiapan materi harus diupayakan agar bagian dari buku digital dapat berdiri sendiri atau bersifat modular. Dan sifat ini meminimalkan ketergantungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembaca yang menggunakan namanya fitur phone tidak dapat menampilkan EPUB yang dimintakan seperti kayak audio dan lainnya. Tapi kalau kalian menggunakan HP atau handphone atau tablet, itu bisa kita lakukan atau kita bisa melihat baik itu video ataupun bisa mendengar dengan menggunakan audio yang sudah disertakan di buku digitalnya. Nah, ini materi yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengatur tata letak pada layout dokumennya. Jadi buku digital tidak langsung membuatnya menggunakan langsung Sigil atau yang lainnya. Tapi kita bisa mengetik dengan menggunakan Microsoft Office Word. Pas awal-awal yang lalu kita sudah belajar Microsoft Office Word, ataupun pasti kalian sangat familiar namanya Microsoft Office Word. Karena di SMP ataupun SD kalian sudah belajar tentang Microsoft Office Word. Nah, yang pertama adalah mengatur gambar. Gambar perlu diatur sehingga tampil dengan baik ketika dikonversi file EPUB nantinya. Beberapa hal yang perlu diatur dalam menyiapkan gambar, antara lain yang pertama adalah format gambar sebaiknya sifatnya adalah JPEG atau JPEG ya, JPEG. Nah, ini kalian bisa konversi kemana aja bisa, yang penting format gambar yang lumayan bagus. Di sini formatnya adalah JPG. Nah, gambar harus berada dalam posisi inline atau with text. Untuk mengubah semua pengaturan tata letak gambar menjadi line with text dapat dengan cara seperti yang ada di gambar itu, yaitu kita membuat word text atau inline with text. Di sini ada di Microsoft Office Word-nya. Jadi bisa klik kanan, terus ada word text yang kalian pilih inline with text-nya. Yang berikutnya adalah equation. Equation adalah kaitan dengan namanya rumus. Equation merupakan rumus yang berada pada dokumentasi diubah dalam bentuk gambar. Hal ini untuk menghindari tata letak yang berantakan akibat proses konversi ke format EPUB. Jadi penting juga kalau kalian ingin membuat sebuah tata letak yang paling bagus dalam equation, lebih baik bisa berupa gambar ya, bentuk gambar. Jangan kalian gunakan equation yang ada di Microsoft Office Word-nya. Kalau kalian ekstrak ke EPUB nanti berantakan.
Jadi sama di situ X bisa menjadi alpha atau X atau 0, bisa dari U dan lainnya. Jadi berantakan sekali. Jadi lebih baik konversi bergambar ditempelkan ke dalam teks atau bukunya tadi. Nah, yang kedua adalah pengaturan audio, atau kita istilahnya memasukkan sebuah file yang cocok untuk masuk dalam sebuah audio, yaitu format yang paling cocok di sini adalah kita menggunakan namanya MP3 atau MP3 ya. Jadi kalian bisa convert sama, Pak saya punya video, bagaimana saya ingin cuma suaranya kita ambil. Kalian bisa menggunakan bantuan perangkat lunak yang lainnya, atau bisa menggunakan format Victory. Di situ itu adalah software tambahan kalau kalian ingin mengganti dari format MP4 ke MP3 atau yang lainnya, atau Silisoft itu juga bisa. Jadi software itu adalah untuk mengonversi dari MP4 ke MP3. Jadi data atau kata-kata suaranya yang kita ambil. Berikutnya adalah mengatur video. Seringkali materi belajar memerlukan penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan video. Nah, kalau EPUB yang paling bagus kita gunakan adalah, atau rekomendasinya adalah kita gunakan file yang berupa MP4. Jadi sama itu ada AVI, MPEG. Kalau AVI terlalu besar, jadi kita konversi dengan menggunakan software tambahan seperti tadi Silisoft atau format Victory, dan kalian bisa ganti dari AVI berubah jadi ke MP4. Nah, di sini yang berikutnya adalah menghilangkan formatting standar, atau yang biasa dengan formatting standar di sini yaitu format teks layoutnya atau dokumen Word yang harus mengikuti ketentuan layout, sehingga ketika dilakukan proses konversi EPUB atau layout atau tampilan yang tidak sesuai dapat dihilangkan. Dan ada pun beberapa ketentuan dalam teks layout pada dokumen Word yang harus dihilangkan atau diubah ada sebagai berikut. Yang pertama adalah pastikan pemberian halaman otomatis page number pada setiap halaman dihilangkan. Nah, jadi lebih baik kalian gunakan page number-nya adalah manual, jangan secara otomatis. Yang kedua adalah pastikan dokumen halaman tidak menggunakan header and footer. Jadi tidak ada atau tidak boleh kalian menggunakan namanya header and footer-nya. Jadi kalau secara otomatis nanti merusak. Berikutnya adalah pastikan setiap rumus yang dibuat antara lain menggunakan equation editor atau diubah menjadi format gambar. Jadi seperti equation tadi diganti format gambar, tidak berupa tadi equationnya atau rumus yang kalian buat di Microsoft Word, tapi jadikan sebuah gambar. Berikutnya pastikan setiap tabel dibuat menjadi format gambar. Tabel juga kalau kalian gunakan tabel di Microsoft Word atau Excel, lebih baik kalian jadikan sebuah gambar atau istilahnya di print screen. Setelah itu kalian tempelkan di situ dan kalian ambil berupa gambarnya. Itu bisa kalian lakukan. Oke, saya kira itu aja untuk materi hari ini. Minggu depan kita lanjut, masih tetap kita belajar tentang sigil yang lebih meluas lagi. Jaga kesehatan, yang penting makan yang banyak, olahraga yang juga cukup, dan tidur yang nyaman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.